Halo semua, kembali lagi di podcast aku bersama Rini dan narasumber kita yaitu Nama saya Nana Wahyu Winatas. Jadi awal itu saya ingin menanyakan tentang pemahaman dari ibu sendiri, karena kan ibu di sini sebagai BK sebagai SMA Negeri 1 Dempet. Gimana sih ibu, menurut ibu tuh kesehatan mental pada remaja sendiri? Kesehatan mental pada remaja menurut saya ya, karena ini kan kita berada di lingkup SMA, kita itu mengetahui anak remaja di usia segini itu kan banyak dari berbagai macam faktor, terutama faktor yang mendukung itu harusnya kan keluarga dulu. Kalau kesehatan mentalnya yang ada di sini tuh menurut saya rata-rata tuh alhamdulillahnya bagus. Hanya saja kita sebagai guru itu perlu untuk menggunjang, membimbing juga, apalagi anak-anak itu kan dari faktor lingkungannya kayak gitu ya Mbak. Lingkungan juga sangat mempengaruhi hal tersebut. Terus kalau menurut saya di sini anak-anaknya itu baik, untuk karakternya juga alhamdulillahnya bagus juga, untuk kedisiplinan juga bagus, untuk keramahan mungkin karena dari banyaknya manusia yang bermacam-macam dengan latar belakang yang berbeda juga, keluarga yang kita kan nggak bisa sama, apalagi mungkin ada beberapa tekanan juga, terus nanti terpengaruh oleh lingkup luar juga seperti itu. Ibu. Terus menurut ibu sendiri ibu, kesehatan mental itu apakah penting ibu untuk remaja? Kalau menurut saya itu sangat penting, sangat penting itu, karena kesehatan mental itu kenapa penting, karena anak kalau misalkan dia nggak sehat mentalnya, dia misalkan dikasih masukan nih, dia akan down dulu, nggak ini loh, nggak ada dari dirinya itu yang ini loh, aku punya kesadaran seperti ini. Dari kesehatan mental itu sendiri kan memang sangat diperlukan ya Mbak ya, nggak hanya apa ya, saya berangkat tapi ketika berangkat itu kan kita nggak tahu dari rumahnya tadi dia itu mengalami tekanan enggak, tadi entah atau habis dimarahin orang tua mungkin kan kayak gitu ya, sana kamu nggak cepet-cepetan berangkat kayak gitu kan. Anak remaja kadang kan ada kayak gerundel, kesal itu tadi. Terus setelah sampai sini kadang kan ada yang cemberut nih dari rumah, kemudian kalau kayak gitu kan ada masalah. Terus yang kedua juga kesehatan mental itu perlu untuk menjaga dirinya, apalagi zaman sekarang anak usia segitu itu melihat apa ya, melihat dunia luar, lingkup luar itu kan kalau nggak ada bimbingannya terus akhirnya mereka down. Terus apalagi usia remaja, dimana usia remaja itu menurut saya ya, itu kan mereka lagi masa berhubungannya juga, Ibu, masa mengenal lawan jenis juga. Kalau kita nggak membentengi dari sekarang, anak-anak itu gimana nanti ke depannya. Terus kesehatan mental itu kan juga diperlukan sampai nanti ketika usia dewasa, nggak hanya usia remaja saja. Ketika di usia dewasa, kalau misalkan anak itu dari remajanya nggak dikasih fondasi, itu kan dia akan down, ya kan, ya kan Mbak. Jadi kan kayak gimana ya saya menjelaskannya ya, kalau nggak sehat mentalnya itu kan otomatis ketika mau ngasih pelajaran materi itu kan nggak akan masuk kayak gitu. Kenapa kesehatan mental sangat penting ya, karena itu faktor utama ataupun dasi utama untuk ke yang selanjutnya gitu. Ya, berarti emang kesehatan mental itu penting ya Bu buat remaja. Sangat. Apalagi mungkin masa-masa SMA ini menuju ke remaja yang lebih dewasa lagi, apalagi yang ingin melanjutkan kuliah bisa jadi ibu. Apalagi kadang kan gini Mbak, sorry ya, Ibu nggak apa-apa dulu ya. Kadang gini, dari sekolah nih mereka udah dikasih banyak pelajaran, terus kemudian nanti ketika kuliah dia kan ditemukan dalam lingkup berbagai macam, kita ketemu berbagai macam manusia, berbagai macam karakter, terus lingkungan pun kan berbeda. Mungkin ketika
berada di sekolah lingkungan seperti ini, ketika sudah berada di perguruan tinggi lingkungannya beda lagi. Ya. Kan kita harus bisa menyesuaikan juga. Kalau misalkan dari dalam diri kita kok nggak ada bentengnya, apalagi ya tadi ya, kan kesehatan mentalnya akhirnya kesehatan mental kan nggak hanya melingkupi satu aja ya, tapi kan banyak ada faktornya kan, ada dari pola asuh, terus ada juga dari lingkungan pertemanan, ada juga dari apa namanya mbak, mungkin dari faktor-faktor mereka terkadang itu kan perkumpulannya kayak gitu tuh mbak. Bahasa sekarang tuh kayak circle ya Bu ya. Oh, Dalam lingkup circle-nya itu iya terkadang kemana? Iya ya Bu. terkadang tuh anak seusia itu kan itu sebenarnya bukan circle nek menurut saya sih mbak. Iya Bu. Mungkin mereka itu memiliki suatu kenyamanannya bukan circle mbak. Betul Kayak Bu. gini, Iya, iya. kadang itu kan manusia itu kan kadang gini loh, saya merasa nyaman nih sama ini, itu kayak mendapatkan nyamanan di situ loh, terus akhirnya karena nyaman itu kan sering bareng ya mbak ya, terus kalau yang melihat mungkin itu circle, Circle. tapi mungkin yang menjalani itu tuh mungkin nyamannya seperti itu, jadi kita juga gak bisa nyalahin hal kayak gitu. Terus daripada nanti dia ngejauh nih, mau ke sini dia nggak ada kenyamanan, sini nggak ada kenyamanan, kan kasihan juga yang mengalami itu. Terus akhirnya kalau mengalami hal seperti itu kan akhirnya si yang ini tadi kan mentalnya juga kan kena. Iya Bu, betul. Itu juga berarti iya sih Bu, emang rata-rata tuh kan sudut pandang orang juga beda ya Bu tentang mengenai circle tersebut ya Bu. Nah emang aslinya itu kenyamanan orang itu beda-beda. Apalagi kalau emang dia udah nyaman sama yang ini, kan gak bisa Bu dipaksain sama yang lain. Iya gitu bener kan. gitu. Itu emang bisa mengaruhi apalagi anak SMA ya Bu. Jadi kayak gitu mengaruhi ke semangat belajarnya. Iya benar. Ya, Soalnya kadang saya itu kan ngelihat dari anak-anak sendiri bagaimana sih mereka gitu. Terus kan saya juga menanyakan kenapa sih kok ini terus, ya saya nyaman aja, tapi kan asalkan sesuatu itu positif sih nggak masalah. Tapi nek sudah ke ranah yang itu ya kita mencoba memutuskan hal itu gitu. Terus gimana sih Bu? Biasanya tuh tanda-tanda awal yang mengalami gangguan kesehatan mental itu seperti apa ya? Biasanya kalau mereka mengalami itu mbak, pertamanya dia murung biasanya dia kayak murung apa itu kak, sedih kayak gitu, terus nggak ada semangatnya. Kesehatan mental itu kan banyak ya, pertama tuh mungkin ketika ada masalah dia nggak bisa meluapkan, terus akhirnya dia kan ketika murung, dari murung tersebut dia nggak dapat solusinya, nggak dapat solusi gimana sih saya bisa mengatasi masalah ini, keluar dari masalah ini. Terus kadang kan ada orang yang nggak enakan, sungkanan gitu juga ya. Betul. Akhirnya kan masalah itu dipendam dengan sendirinya dari hal memendam tadi, terus akhirnya kan kepikiran terus kan, setelah kepikiran akhirnya masuk ke dalam aduh murung, nggak ada semangat. Terus ketika nggak ada semangat kan lama-lama jadinya frustasi itu anak tersebut dong. Akhirnya frustasi, setelah frustasi nanti yang lebih parahnya kan masuk ke depresi ya. Nanti akhirnya nih itu nggak ditangani otomatis lama kelamaan frustasi depresi kan udah masuk kesmen yang nggak sehat gitu ya. Balik kesehatan mental yang udah nggak sehat lah kayak gitu. Bukan tadi kata ibu tuh dari yang dari nggak enakan itu Bu, kayak kayak gitu tuh gimana sih Bu cara menanggulangi rasa nggak enakan itu ya Bu? Atau nggak mengurangi sedikit gitu? Kalau menurut saya, misalkan namanya kita orang Jawa ya mbak ya, kita orang Jawa itu ya ada yang namanya kupas liro, ada namanya sungkan. Kalau gini itu kalau kita mau nanggulangi rasa nggak enakan tuh kita mikir dulu aja mbak, mikir dulu gini, nanti kalau saya mau memutusin, misalkan nih kita ada sesuatu hal yang harus kita putuskan ya, kalau saya memiliki keputusan A, apakah keputusan ini bisa untuk bersama, bisa diterima enggak, kayak gitu. Itu memikir ulang dulu, terus sama ntar kalau gini dia perasaannya gimana, kita juga kayak gitu ya. Rasa nggak enakan itu memang untuk menghilangkan susah ya mbak ya. Jadi untuk misalkan ada sesuatu tadi ya, kita tuh menyampaikannya dengan cara yang lebih
bijaksana dan halus sedikit gitu Mbak, supaya bisa diterima tanpa menyakiti hati orang lain gitu Mbak. Kalau menurut Betul, saya betul. gitu. Ya, terus ini ada pertanyaan lagi Bu. Gimana sih Bu guru BK itu mengatasi rasa takut atau malu bercerita tentang perasaan dia ke guru BK-nya sendiri gitu? Maksudnya Ya, kayak kan ada siswa ya Ibu. Siswanya itu kayak mau cerita, aku tuh aslinya tuh di rumah tuh ada masalah ini, tapi pengen cerita ke guru BK, tapi itu kayak ada rasa takut Ibu. Rasa takut sama malu kayak dia tuh di rumahnya tuh ternyata kayak gini 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 gitu. kita mencoba mendekatinya, kita mendekati anak tersebut kan, kita pastikan setiap hari memperhatikan anak-anak ya, apalagi setiap pagi itu kan kadang kita kan keliling terus setiap minggunya itu kan kita juga masuk di kelas-kelas, kita kan melihat kondisi anak tersebut. Otomatis ketika kita masuk ke dalam, kita tuh kan melihat anak-anak yang ada di sini itu sebenarnya kenapa gitu. Sebenarnya tuh bisa dilihat ketika kita masuk kok Mbak. Bahkan ketika pagi pun kita ngecek keadaan anaknya ada apa enggak, hadir apa enggak, itu tuh udah terlihat kayak gitu loh Mbak. Udah Berarti kelihatan. tuh sebelum Ini ini udah kelihatan gitu ya? enggak, kitanya memperhatikan dulu. Setelah memperhatikan itu kita bisa melihat siapa sih yang sebenarnya lagi punya sesuatu hal. Kalau anak punya masalah tapi dia nggak berani cerita ke guru BK-nya, itu biasanya kan dia itu ketika kita ya sebagai termasuk itu kayak apa ya, kayak gini loh, dari mimik wajahnya sama dari gesturnya kan kelihatan ya Mbak ya. Kayak kelihatan itu caranya kita tuh mendekati dulu, didekatin, kamu kenapa kayak gitu. Nanti kan dia pasti diem, terus kita mencoba mengulik supaya anak ini tuh mau bicara ke kita. Jadi kita konseling. Pertama kan kita deketin dulu, setelah kita deketin kemudian anak itu kita konseling pelan-pelan ya. Sebelum masuk ke ranah konseling kita ngobrol aja dulu, coba ngobrol seperti seolah-olah tuh kita jadi sahabatnya mereka. Karena anak sekarang kan kalau kita misalkan kayak kamu tuh kenapa gini kayak gitu kan, mereka itu kan nggak mungkin terbuka dengan kita kayak gitu loh Mbak. Jadi kita mencoba berada di ranahnya gitu loh Mbak, mencoba berada di ranahnya, kita masuk ke dalam dirinya anak tersebut. Nanti setelah itu kan otomatis anak itu mau terbuka dengan kita, mau cerita dengan kita kayak gitu Mbak. Berarti harus pendekatan dulu ya biar mungkin biar ngerasa nyaman, aman dulu, percaya gitu ya Bro. Iya. Karena kan gini Mbak, yang kalau kita nggak menciptakan kenyamanan dan rasa aman kepada siswa itu nggak bakal ngaku ya, dia nggak bakal ngomong apa-apa. Berarti harus lewat pendekatan dulu. Benar, bisa masuk ke entah majelis-majelis, entah perkumpulan yang bisa mensupport kita, kayak kita ikut kajian-kajian seperti kayak entah kita ikut kayak kajian kayak hanya kayak gitu, atau misalkan di tempat terdekat kayak gitu ya. Terus perbanyak ngajinya juga, karena kan yang bisa menyembuhkan dari dalam batinnya kan lewatnya situ dulu Mbak. Dan itu Al-Quran itu kan, di dalam Al-Quran itu kan sudah banyak ya Mbak ya, banyak mengacu Al-Quran berarti kan pedomannya kita gitu loh Mbak. Jadi yang utama tuh itu. Terus kemudian yang kedua, keluarga harus sangat mendukung dulu. Kalau keluarga udah support, otomatis nanti orang yang seperti itu tuh kayak merasa ternyata saya ada loh, ternyata saya di sini dianggap loh kayak gitu. Baru ke lingkungannya gitu. Ini sebelum menutup podcastnya Ibu, apakah Ibu ada pesan untuk remaja atau pendengar podcast agar mereka itu lebih peduli terhadap kesehatan mentalnya sendiri? Pesan saya kalau bisa pesannya ya Mbak ya, nggak usah terlalu FOMO dengan hal-hal yang baru. Karena anak zaman sekarang itu sukanya FOMO, dia nggak tahu itu baik apa enggak untuk dirinya, tapi ngalir aja lah kayak gitu. Padahal kefomoan itu belum tentu hal yang bisa buat manfaat untuk kita, enggak merugikan diri kita apa enggak, tapi kita tuh lebih ke apa ya namanya, ayolah kita semangat untuk meraih masa depan itu,
ayolah kita semangat untuk mencapai impian kita, terus bergunalah untuk nusa dan bangsa ini kayak gitu. Pesannya itu aja sih Mbak. Oke Bu, terima kasih Bu, maaf mengganggu waktunya. Semoga podcast ini tuh bisa bermanfaat bagi remaja-remaja di luar sana untuk agar lebih peduli lagi pada kesehatan mentalnya. Ya, terima kasih Bu.